mana tesis ini adalah sudut pandang atau pendapat penulis terhadap permasalahan yang sedang diangkat. Kedua, argumentasi, yang dimana argumentasi ini alasan yang digunakan dalam memperkuat pendapat dalam sebuah tesis. Ketiga, penegasan ulang, yang dimana penegasan ulang ini kesimpulan dari pernyataan pendapat dalam sebuah tesis dan dibuktikan melalui argumentasi. Baik, semua yang Anda sampaikan itu benar. Bahwasanya teks eksposisi itu adalah teks yang berisi informasi dan bertujuan mengajak atau memberitahukan sesuatu hal kepada pembaca atau pendengar. Nah, mari kita lihat. Nah, di pembelajaran hari ini kita mulai pada pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dengan tujuan memberitahukan, menjelaskan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, demikian juga dari Anda, bahwasanya teks eksposisi itu intinya berisi informasi. Berikutnya, teks eksposisi itu memiliki ciri-ciri, memiliki ciri-ciri atau yang menjadi sebuah ciri khas teks yang membedakannya dengan teks yang lain. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, penyampaian teksnya secara lugas. Nah, ini penyampaian teksnya secara lugas. Apa itu lugas? Menurut Anda apa itu lugas? Apa? Anda? Nah, lugas itu adalah penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Ciri yang kedua adalah menggunakan bahasa yang baku. Nah, ini bahasa yang baku. Menurut anak-anak kami, bagaimana yang namanya itu bahasa baku? Ada yang bisa memberi pendapat? Bahasa baku? Ada? 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 Tidak ada. Nah, bahasa baku itu adalah bahasa yang baik, bahasa yang benar. Ya, jadi di teks eksposisi merupakan salah satu cirinya menggunakan bahasa yang baku. Kata kuncinya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu kata kuncinya. Berikutnya, ciri yang ketiga, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa teks eksposisi itu adalah berisi informasi. Informasi itu juga bisa berupa pengetahuan. Nah, ketika dimuat dalam teks eksposisi, maka dijelaskan apa pengetahuan, apa informasi yang hendak disampaikan oleh penulis. Di situ diuraikan semua. Ciri yang berikutnya, tidak memihak, tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Nah, di sini maksudnya Anda tidak memihak, apa yang dituangkan oleh penulis dalam teks eksposisi itu tidak harus memaksa pembaca
melakukan apa yang dia kehendaki. Itu. Ya. Berikutnya, ciri yang kelima, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Apa yang dimaksud dengan objektif dan netral apa? Nah, ada hubungannya tadi di ciri yang keempat, yaitu tidak memihak, netral. Ada ya? Berikutnya, penjelasannya disertai dengan data yang akurat. Itu salah satu contohnya. Cirinya lagi, penjelasannya disertai dengan data yang akurat. Nah, kita beri satu contoh ini. Penjelasan disertai dengan data yang akurat. Misalnya, di sebuah teks, di sana dia memuat narkoba selalu menghantui generasi muda. Nah, itu yang dituangkan dalam sebuah teks oleh penulis. Lalu disertai dengan data yang akurat. Data yang akurat di sini adalah dia memuat referensi. Misalnya ini kan tadi yang dia maksudkan adalah narkoba. Nah, di sini dia membuat data yang akurat. Misalnya pada tahun 2018 sekitar 30% generasi muda Indonesia sudah mengenal yang namanya narkoba. Jadi pernyataan tadi, argumen tadi yang menyatakan 30% itu sudah merupakan data. Artinya dia sudah memperoleh data tentang tingkat pengenalan narkoba oleh generasi muda. Ya. Ciri yang ketujuh, fakta digunakan sebagai alat memperjelas dan kontribusi. Nah, kalau misalnya, ini fakta. Di teks eksposisi memuat yang namanya fakta. Nah, kalau kita hubungkan dengan contoh tadi mengenai narkoba oleh generasi muda, ya, faktanya kalau kita lihat bahwasanya yang mayoritas mengonsumsi atau mengenal narkoba itu adalah generasi-generasi yang masih muda. Ya, itu maksudnya. Berikutnya, ciri yang ke-8, gaya informasi mengajak. Gaya informasi mengajak. Kalau kita hubungkan tadi, jadi ini gaya bahasa mengajaknya. Hendaklah generasi muda untuk tidak mengenal narkoba. Ya, demikian dulu penjelasan singkat mengenai teks, mengenai ciri-ciri teks eksposisi. Kalau ada pertanyaan diberi waktu. Dan tidak ada. Ya. Berikutnya, struktur teks eksposisi. Nah, di sini di pembelajaran hari ini kita lebih fokus pada menganalisis teks eksposisinya, terutama pada struktur teksnya. Nah, sebuah teks eksposisi memiliki struktur. Yang pertama yaitu tesis. Tesis ini sama dengan permasalahan. Nah, di tesis pada bagian ini dijelaskan sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Penulis dapat mengungkapkan pernyataan atau teori yang akan diperkuat dengan argumen. Nah, ini sesuai contoh tadi mengenai
generasi muda sudah mengenal narkoba. Nah di sini itu di bagian tesisnya, permasalahannya itu kan sebuah masalah, ya. Berikutnya struktur yang kedua, argumentasi. Nah, di argumentasi ini adalah penulis menjelaskan bukti atau alasan yang digunakan untuk memperkuat pendapat dalam sebuah tesis. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya ketika dimunculkan oleh penulis sebuah permasalahan, wajib didukung oleh argumen atau disertai dengan bukti atau alasan. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, di bagian penegasan ulang ini dalam sebuah teks eksposisi, di sana dia menguraikan, memperjelas kembali tentang permasalahan yang telah diangkat. Misalnya, kembali pada satu contoh tadi mengenai narkoba. Nah, dia sudah memuat fakta, memuat pendapat yang mendukung permasalahan yang diangkat. Lalu disimpulkan lagi, misalnya ini adalah narkoba tidak perlu dikenal oleh generasi muda, karena generasi muda adalah generasi yang memperjuangkan harkat dan martabat negara Indonesia. Nah, tentunya kalau generasi muda sudah mengenal narkoba, atau apalagi kalau sudah mencoba mencicipinya, nah itu bahaya. Tidak apa-apa kalau hanya mengenal bentuknya, kalau sudah sempat dicicipinya itu sudah bahaya. Ya. Jadi bagi Anda teringat kita di sini, jangan pernah mengenal yang namanya narkoba, karena Anda adalah generasi penerus bangsa. Bangsa apa? Bangsa Indonesia. Ya. Berikutnya, sebenarnya ini langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi. Ini nanti di materi berikutnya sebenarnya. Nah, jadi tidak berkesalahan juga kalau kita bahas sekarang sebagai acuan ke depan ketika kita menulis sebuah teks eksposisi. Nanti di pertemuan berikutnya kita kenali dulu langkah-langkahnya, ya, supaya kita tidak salah langkah kalau kita menulis sebuah teks eksposisi. Kalau sudah kita tahu langkahnya seperti apa, artinya tidak salah, sesuai langkah-langkahnya. Mari kita lihat, ya, langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Menentukan topik atau permasalahan. Misalnya ini, contoh, topiknya adalah kenakalan remaja, ya, kenakalan remaja. Itu yang dituangkan. Setelah kita menentukan topiknya, baru langkah kedua adalah menyusun kerangka tulisan. Nah, di sini setelah kita menentukan topik, kita susun kerangkanya. Kita mulai dari mana? Nah, butuh nggak kita referensi? Butuh dong.
Tentunya langkah berikutnya kita cari referensi yang membahas tentang misalnya kenakalan remaja. Ya. Berikutnya, setelah kita susun kerangkanya, barulah kita mengumpulkan bahan tulisan. Nah, itu kita kumpulkan bahan tulisannya, bahannya, referensinya lagi. Nah, setelah kita kumpulkan tentang misalnya kenakalan remaja sudah terkumpul, sudah kita susun kerangkanya, sudah kita kumpulkan bahan tulisannya, baru yang keempat mengembangkan kerangka menjadi karangan teks eksposisi. Itu langkah-langkah. Nanti kita terapkan langkah-langkah ini di pertemuan berikutnya ketika kita menulis teks eksposisi. Ya. Berikutnya, nah ini ada contoh teks eksposisi. Sebelum kita masuk pada contoh teks eksposisi, barangkali tadi sudah kita beri beberapa contoh tadi mengenai teks eksposisi. Ada mengenai narkoba, ada kenakalan remaja tadi. Nah, di sini ada contoh teks eksposisi yang berjudul budaya tradisional semakin tergerus, gitu ya. Nah, sebagaimana di tujuan pembelajaran tadi, ya, sebagaimana di tujuan pembelajaran tadi, bahwasanya Anda bisa menganalisis sebuah teks eksposisi, ya. Nah, sebelum kita analisis teks eksposisi ini, dari penjelasan tadi mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Ada pertanyaan mengenai penjelasan tadi materi kita menyangkut pengertian, menyangkut ciri-ciri teks eksposisi, menyangkut langkah-langkah menyusun teks eksposisi, ada menyangkut strukturnya, ada Amelia, mana Amelia? Nah, apa itu? Berapa macam itu struktur teks eksposisi? Coba disebutkan. Terus, di struktur teks eksposisi itu ada tiga, ada tesis, ada argumentasi, ada penegasan ulang. Ya. Nah, di sini kita akan menganalisis sebuah teks eksposisi. Nah, ini Anda sudah dibagi dalam beberapa kelompok. Nantinya ini saya bagikan nih, ya. 1, 2, 3. Nah, di contoh teks eksposisi itu silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Ya. Nantinya di teks itu sesuai yang sudah kita ketahui tadi bahwa ada 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ya. Nah, dari teks eksposisi itu yang Anda dapatkan, silakan diskusikan bersama kelompokmu. Jadi kalian tentukan mana di teks itu yang namanya tesis atau permasalahan. Berikutnya mana di teks itu yang namanya argumentasi.
Dan yang paling terakhir di teks itu mana penegasan ulangi. Waktu Anda 10 menit dari sekarang. Kelompok 3 ada masalah? Tidak ada. Kelompok 2? Nah. Kalau kelompok 1? Ya. Bagus. Kalau ada kendala silakan disampaikan ya. Indonesia itu bagian kecil. Bagaimana? Sudah siap? Kelompok 3 sudah? Ya. 2? Ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah? Sudah. Nah, jadi sekarang dari hasil yang sudah Anda diskusikan itu, nah silakan dipresentasikan. Silakan disajikan. Nah, nantinya dari hasil diskusimu diberi pertanyaan oleh kelompok lain, ya. Kelompok berapa ini yang duluan? Kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada teks contoh teks
tradisional semakin terkuras, terdapat kalimat-kalimat yang termasuk pada 3 struktur. Yang pertama struktur tesis, yang kedua struktur argumentasi, dan ketiga struktur penegasan ulang. Kalimat yang termasuk pada struktur tesis ialah banyak aspek yang telah dicapai bangsa Indonesia pada 70 tahun usai kemerdekaan yang perayaannya setelah berlangsung. Kalimat yang termasuk pada struktur argumentasi ialah Indonesia dikenal berbagai negara yang memiliki keragaman seni budaya tradisional. Kalimat yang termasuk pada struktur penegasan ulang ialah kondisi seni budaya tradisional perlu menjadi perhatian semua pihak. Baik, itu saja. Jika ada pertanyaan kelompok dari kelompok lain, dipersilakan. Ya, kelompok 2 silakan lanjut. Apa aja budaya Nias yang terkenal? Apa aja budaya Nias yang terkenal? Contoh budaya Nias. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Budaya Nias yang paling terkenal ialah lompat batu, tari boyo, kopi afo, dan mainan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami dari kelompok 3 bertanya, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan budaya tradisional yang semakin tergerus? Faktor-faktornya ialah yang pertama faktor ras, faktor lingkungan, faktor sosial, dan faktor hubungan. Baik, itu saja. Apakah kelompok 3 berterima? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan teks eksposisi tentang budaya tradisional yang tergerus. Ya, itu tadi penyajian kelompok 1. Silakan kita beri aplaus dulu buat. Ya, sebelum kita lanjutkan ke kelompok berikutnya, ada tadi yang membuat saya berpikir sejenak dari pertanyaan siapa ya? Si Sendirian ya. Yang mereka bahas budaya tradisional yang semakin tergerus. Lalu apa hubungannya Anda tanyakan dengan budaya Nias? Apa coba? Kan Nias kan budaya Indonesia. Iya. Ya, terima kasih. Berarti apa yang Anda tanyakan itu berarti sudah pahami. Ya, saya kira tadi belum pahami apa yang Anda tanyakan. Kebetulan yang presentasikan atau dari contoh teks eksposisi itu ada hubungannya dengan budaya. Ya, untuk kelompok lain. Untuk kelompok 3, sudah siap? Ya, silakan kelompok 3. Dua ya, 2 ini. Baik, kami akan menyajikan budaya tradisional semakin tergerus. Tesis banyak aspek yang telah dicapai bangsa Indonesia pada 76 tahun usia kemerdekaan yang perayaannya telah berlangsung. Sedangkan argumentasi, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman seni budaya tradisional. Tentunya Indonesia dapat bersaing dalam bidang seni budaya dalam negara lain. Argumentasi pengembangan seni
budaya Indonesia pada era globalisasi mengalami kendala besar. Sedangkan penegasan ulang kondisi seni budaya tradisional perlu menjadi perhatian semua pihak karena tidak ada yang akan memandang budaya Nusantara dengan sebelah mata lagi. Baik. Jikalau ada pertanyaan kami persilakan. Ya, silakan kelompok lain, silakan bertanya. Ada dari kelompok 2, 3, ada? Mengapa kondisi seni budaya tradisional ini harus diperhatikan oleh semua pihak? Apa alasannya? Gimana? Bagaimana? Nah, gimana? Gimana? Mengapa kondisi budaya tradisional ini perlu diperhatikan oleh semua pihak? Itu pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa kondisi budaya tradisional selalu diperhatikan oleh semua pihak? Bagi kelompok 2 silakan ditanggapi. Karena lebih bertahan nilai-nilai budayanya. Supaya bertahan nilai budayanya. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah berterima? Baik, saya berterima. Terima kasih. Jikalau ada kelompok kami persilakan. Ada lagi dari kelompok lain? Tidak ada ya? Nah, saya rasa untuk hari ini mari kita lihat bersama-sama dari apa yang Anda diskusikan itu. Apa yang Anda tampilkan tadi baik dari kelompok 1 dan 2 mengenai strukturnya. Nah, dari apa yang Anda sampaikan itu semuanya benar, ya, semuanya benar. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita menganalisis sebuah teks eksposisi, kita harus tetap berpedoman pada strukturnya, yaitu bagian tesis atau permasalahan, dan kedua argumentasinya, dan ketiga adalah penegasan ulang. Jadi untuk hari ini di pembelajaran kita hari ini kita sudah membahas mengenai teks eksposisi mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, langkah-langkah dalam menulis, langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi, bahkan tadi Anda sudah menganalisis sebuah teks eksposisi. Nah, dari pembelajaran hari ini tentunya ada yang bisa menyimpulkan. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada? Ya, silakan. Baik, kami akan menyimpulkan yang Bapak jelaskan tadi teks eksposisi. Kami menyimpulkan bahwa teks eksposisi itu memiliki ciri-ciri, yaitu penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku.
Ada lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada? Ada ya? Nah, silakan pembelajaran hari ini ya. Jadi pada teks eksposisi ini kesimpulannya ditulis dalam bentuk paragraf, yang dimana paragraf tersebut menunjukkan bahwa untuk menjelaskan dan menerapkan sebuah informasi atau pernyataan umum. Ada lagi? Tidak ada. Nah, apa yang Anda simpulkan itu semuanya benar. Jadi di pembelajaran hari ini kita ulangi lagi bahwasanya teks eksposisi itu adalah teks yang berisi informasi dan bertujuan menjelaskan sesuatu hal kepada pembaca dan pendengar. Poin yang kedua adalah teks eksposisi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama tesis atau permasalahan, kedua argumentasi, dan ketiga adalah penegasan ulang. Ya, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan catat tugasmu, catat tugas kau kerjakan di rumah. Dan carilah satu buah contoh teks eksposisi. Carilah satu buah contoh teks eksposisi. Kemudian analisis struktur teks tersebut. Kemudian analisis struktur teks tersebut. Itu titik. Itu tugasnya dikerjakan di rumah. Cari satu buah contoh teks eksposisi, lalu analisis strukturnya. Strukturnya apa? Itu tadi yang kita pelajari tadi. Ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan. Berikutnya, di pembelajaran berikutnya kita akan melanjutkan lagi materi terkait teks eksposisi. Tapi pada pembelajaran hari ini kita hanya sampai pada menganalisis strukturnya. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan menulis sebuah teks eksposisi. Nah, beranjak dari sini coba dipelajari di rumah lagi pembelajaran hari ini, dikerjakan tugasnya, ya. Ada pertanyaan menyangkut tugas? Tidak ada. Nah, ini tugas per orang, bukan tugas kelompok lagi. Jadi tentunya masing-masing Anda cari teks eksposisi, mungkin dari buku. Jadi tentunya Anda dituntut di sana. Kenapa Anda bisa menentukan apakah itu teks eksposisi atau bagaimana? Ya. Jadi analisis strukturnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya? Nah, sebelum kita akhiri dan mungkin kita istirahat, kita akhiri pembelajaran ini. Silakan dipandu kita dalam doa. Ya, silakan dipandu kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa.
menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan istirahat. Ya, silakan istirahat. Pak, udah.